berarti. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Acara ini dipersembahkan oleh Oke, sesuai judul kita hari ini, apakah Mission Impossible jadi possible? Selamat datang di Timnas Day. Ya, waktunya Timnas Day dan banyak kabar bahagia nih setelah pertandingan Indonesia lawan Cina. Salah satunya adalah melihat talenta dari Liga 1 yang bersinar. Apalagi kita lihat kemarin banyak pemain yang tidak hanya dipanggil tapi diberikan kepercayaan juga buat tampil. Kayak Beckham Putra, dan ternyata mainnya bisa langsung ngecun. Gokil. Vano yang mungkin udah cukup lama absen akibat cedera, baru main berapa partai terakhir tapi juga cukup ngecun juga. Kambuaya yang menari-nari di sana di atas lapangan sangat menarik. Apakah memang ternyata inilah kalau sudah dikasih kepercayaan tuh bisa aja mereka cocok dengan gaya mainnya sekarang, dengan walaupun banyak diaspora yang bermain di Eropa, Om Yuke. Iya, semua nih boleh dibilang blessing ya Ji ya, karena kita kan nggak expect situasinya seperti kemarin nih. Kalau misalnya ada Ragnar, ada Marcelino, mungkin komposisi itu nggak terjadi Ji. Di mana Egy dan juga Kambuaya bisa main bareng misalnya gitu. Itu blessing buat kita, dan Cina mungkin nggak punya antitesisnya tuh. Mereka pikir mungkin bingung mereka. cara mainnya kan beda, karena Kambuaya ini gue bilang satu-satunya pemain yang punya karakter bermain itu nggak ada duanya ya. Kemampuan dia untuk melakukan tusukan kemudian melakukan penetrasi, menarik lawan, bermain kombinasi. Itu nggak ada yang seperti dia. Dan kakinya panjang masalahnya, gocek-gocek tapi panjang kakinya. Dan lengket banget sama bola Ji. Itu kan kita nggak punya pemain yang bisa penetrasi kayak gitu ya. Kemudian juga cara mainnya Egy yang memang lebih dekat dengan striker ya. Dia beda dengan Marcelino yang perlu gap gitu ya dengan Ole untuk bisa passing kunci gitu. Kalau Egy harus dekat-dekat. Wantu-wantu ya. Ada satu momen mereka malah menari-nari kan. Iya, wantu-wantu juga sentuhan gitu. Keren. Itu yang menurut gue juga jadi keunggulan kita. Terus nyangkut tentang pemain-pemain domestik kita, gue setuju bahwa pada akhirnya ketika mereka diberi kepercayaan ya, termasuk juga Beckham yang sebelumnya ini kan pemain underrated yang sebelumnya dikritik juga, aku manggil Beckham kayaknya masih belum layak segala macam. Buktinya ketika dia dikasih kepercayaan, wah bisa juga. dia Malah bagus kemarin. bagus dan berani bisa gitu gocek-gocek mengambil keputusan. Itu kan debut pertama di partai sepenting ini, ternyata Beckham di luar dugaannya bisa berikan impact yang sangat bagus gitu ya. Dan ini yang gue kira juga sebuah kampanye positif untuk sepak bola domestik kita, bahwa ternyata pemain-pemain Liga 1 pun kalau memang mereka punya kompetensi, punya kualifikasi, kemampuan yang tinggi, mereka kemudian diberi kepercayaan, mereka bisa show off juga gitu loh. Dan ini tentu untuk bisa memantik semangat dari yang lain untuk bisa ikutin jejak mereka. Kalau Rizky Ridho udah, gue pikir nggak tergantikan lah bagaimana konsistensi dia gitu ya. Terus Marcelino kalau kemarin dia nggak main, mungkin dia akan tetap kalau kemarin dia nggak kena sanksi, mungkin dia juga akan main terus ya. Tapi tadi itu blessing. Kemudian yang berikutnya juga, kok bisa-bisanya di partai sepenting ini kita mainnya home. Kayaknya memang semesta tuh mendukung kita gitu. Tinggal kita petik aja bisa apa enggak. Jadi gue nggak pentingin bagaimana cara kita main, yang penting kalau di cup kayak begini yang penting lu menang gitu. Betul. Dan walaupun golnya lewat titik putih gitu. Ya. Nah ini kan kita melihat kemarin banyak orang yang merekomendasikan atau nyuruh, udah lo kalau emang pengen daripada talenta lo akan luntur atau ke sia-sia, lo mendingan going abroad. Tapi kan sekarang kita mungkin nggak bisa terus ngomong seperti itu. Gimana caranya menjaga talenta kita yang di Liga 1 ini, seperti Beckham, seperti Vano yang memang nyata bisa main buat timnas, untuk tetap terjaga secara kualitas, walaupun katanya Liga 1 kita tuh banyak minusnya lah. Iya. Ya, pemanggilan di Mei ini kan bertepatan dengan Liga juga selesai juga ya. Betul. Jadi kan selalu gue bilang ini pemanggilan yang kalau istilah gue sih based on merit itu ya. Jadi emang pemain-pemain yang memang layak dipanggil masuk ke timnas berkat permainan mereka di Liga. Iya. Dia mau main di mana, tapi di Liga Indonesia mereka ngebuktiin bisa melakukan itu gitu. Finishnya Malut, finish strong peringkat ketiga. Sayuri ya. Dewa United finish strong peringkat kedua. Persib menjadi juara. Nah, ini kan pemain-pemain dari situ semua kan. Malutnya si Yakob yang main. Yance juga panggil ya. Yance juga dipanggil. Ricky Kambuaya sama Egy di belakang. Beckham masuk sebagai pemain pengganti. Dan mereka menuju finish Liga itu emang ngasih kontribusi yang luar biasa optimal gitu. Jadi wajar ketika akhirnya mereka dipilih.
Cuman kan menjadi pertanyaan apakah lo dipilih, lo akan dimainkan. Itu kan yang kita tanya-tanya juga kan. Jangan-jangan dipilih doang tapi buat ngeramein Nah, ini squad kan. doang kan. Iya, iya. Tapi ternyata enggak. Dikasih. Ternyata Patrick Kluivert bilang menit play adalah hal yang penting dan itu dia buktikan gitu di tim. Ya memang blessing juga seperti kata UK, nggak ada Ragnar, nggak ada Marcelino, habis itu Eliano juga akhirnya cabut, Kevin Dix juga diistirahatin. Itu kan nunjukin lu perlu pemain-pemain yang kalau mereka bermain bisa step up apa enggak. Ternyata semua bisa step up, Ji. Yang kalau gue respect tertinggi gue berikan buat Ricky Kambuaya ya, ini pemain yang gila sih dari sisi main, tenang banget, lengket banget. Ini lebih lengkap dari Edward Evak dalam ya, mungkin gaya-gaya mainnya mirip kan, bolanya lengket, Tapi lebih advance dia sih. punya power yang Kalau Firman bagus. lebih ke tengah ke belakang lah. Kan Ricky kan startnya juga seperti itu, Iya, tapi iya, dia gelandang advance-nya tengah. makin kesini makin bagus karena dia punya kemampuan baca ruang dan manfaatin ruang itu untuk melakukan penetrasi. Itu yang menjadi kekuatan utama dia. Menangin foul berapa kali kan ini pemain, dia tahu gimana untuk bisa mendapatkan foul. Gimana lo masuk kotak penalti, lo nunggu lawan ngambil lo gitu kan. Berapa kali kesempatan itu kan yang dibutuhkan. Jadi lo nggak terlalu naif juga dalam bermain gitu, tapi lo tahu dalam tanda kutip ya trik-trik gimana lo untuk bisa mendapatkan pelanggaran-pelanggaran. Itu dimaster banget sama Ricky Kambuaya. Egy juga luar biasa karena kan ketika lawan China prediksi kita mereka akan tampil defensif. Ya kebukti walaupun mereka ada mid blocknya juga di tengah, tapi ketika diserang mereka low block banget gitu kan. Lo butuh pemain-pemain emang kayak Ricky, kayak Egy, yang kita sempat juga Lili Pali ya. Lili Pali. Pemain-pemain ini yang bisa nge-crack pertahanan dengan manfaatin tight spaces. Dan itu yang betul-betul ditunjukin. Beckham masuk juga apa yang dia lakukan di Persib dilakukan juga di sini gitu kan. Megang bola ya dia berani untuk lakukan penetrasi, nggak egois untuk nembak tapi ngeliat teman datang dari kanan dia bisa mencoba untuk kasih assist ya akhirnya ditepis sama kiper kan tendangan dari Kevin Dix. Kalau gue bilang semua kebanyakan positif lah dari kemarin penampilan timnas. Ya artinya di bawah Patrick Kluivert ini udah ada sisi positif yang kita lihat kan. Dia tidak menutup kemungkinan ada pemain-pemain yang bersinar di Liga 1 bahkan nggak cuma sekedar dipanggil dan template tapi ternyata dia memberikan kepercayaan yang benar-benar di laga krusial, bukan emang laga yang bukan krusial ya Om Yuki ya. Iya, gue salut sih memang. Itu gue rasa kita semua agak kaget ya ngelihat komposisi pemain kemarin. Terutama starter ya, Egy sama Kambuaya di starter kaget ya. Totally kan ada 7 pemain 7 domestik Liga 1 kita ya. kan yang main kan. Artinya Patrick cukup proporsional ya dalam melihat potensi yang ada. Dia nggak peduli pemain diaspora yang memang value Termasuk marketnya Messi Hilgers tinggi. ya, akhirnya betul. dicadangin juga kan. Dia lihat ataupun dia mainkan pemain yang memang dibutuhkan dan sesuai dengan skema dia. Gue rasa dia juga pasti sudah menganalisa secara tajam mendalam komunikasi juga ketika TC di Bali yang sangat ideal itu menurut gue Ji. Pasti di situ banyak masukan-masukan insight-insight yang didapat dan apa ya istilahnya ngeracik strategi yang pas gitu ya. Kebetulan memang pemain pilar tadi yang sempat kita bahas terutama Marcelino dan juga Ragnar yang nggak main. Jadi mereka tuh coba cari formula yang pas lah. Dan keberanian itu yang gue pikir patut kita berikan kredit ya untuk Patrick. Keberanian dia memainkan pemain-pemain yang tadi tiba-tiba Yakob main jadi sayap kanan, wing back kanan. Gantiin wing back Kevin Dix kanan ya. ya. Itu nah iya kan gue agak kaget juga. Padahal ada Kevin Dix di sana, Kevin Dix baru masuk babak kedua ya gitu Betul, ya. dan Kevin Dix kan istilahnya sedang kepercayaan diri tinggi ya. Dia baru bawa timnya Copenhagen juara Piala Denmark, terus juara sebelumnya Liga Supernya, terus tiba-tiba mungkin dari pas TC ada pertimbangan dari tim pelatih bahwa Kevin Dix mungkin dari sisi kebugaran nggak bugar karena dia kan datangnya belakangan Betul, ya. mepet. Jadi dari para ngambil spekulasi ntar alih-alih dia diharapin bisa top form malah cedera kan mungkin aja udah masukin aja Yakob, dan Yakob juga pernah main di posisi itu sebelumnya Betul. kan ketika lawan Jepang kalau nggak salah ketika Iya, itu, iya, kan. iya. Dan jadi dicoba lagi di situ ternyata Yakob justru lebih menonjol daripada Verdong terutama di babak pertama ya yang dia bisa hampir dia bisa bikin gol yang dia masuk Betul, yang penetrasi dia masuk ke sisi kanan situ kan, tapi dia malah ngoper ya. luar biasa itu ya itulah yang gue salut sama Patrick. Nah kita kasih rating buat debut seorang Emil Audero Mulyadi ini yang gue bilang wah sekarang kita punya kiper yang sama-sama kuat, sama-sama kompetitif ya. Bahkan kalau satu absen udah bisa digantiin gitu, nggak perlu panik lagi. Gimana ngeliat debut dari seorang Emil? 9 dari 9 sih menurut gue. Wih, 9 dari 9. Kenapa angka 10-nya nggak ada anjir? 9,5 dari 10 deh. Oke. Tenang, yang pasti kan seorang kiper lo butuh ketenangan. Dan dia nunjukin itu langsung sejak start ya, dia langsung kelihatan banget kayak lu udah pernah main bareng gitu loh. Itu kan kayak kita pas Martin Pas datang di pertandingan pertama lawan Arab Saudi kan juga seperti itu kan. Kita tahu dia punya kualitas bagus.
kita harapkan dia tampil dengan kualitas dia dan dibuktiin di lapangan ketika dia pun ada kesalahan ngegayat lawan dapat penalti tapi dia bayar dengan dia nge-save penalti itu. Lalu berulang kali save dia lakukan di pertandingan-pertandingan berikut. Kita kan lantas bertanya-tanya nih ketika nanti misalnya something happen dengan PAS gimana ya kiper kedua kita kan. Tapi begitu Emil masuk gue langsung yakin ini 11-12 maksudnya lo merem lo mau milih Emil kek lo mau milih Martin PAS gue rasa akan fine-fine aja karena kualitasnya sama gitu. Bahkan kalau kita track mundur ke Secara CV malah lebih bagusan dia ya. lebih bagusan Emil. Ya market value pun menunjukkan itu ya. Emil lebih tinggi berdasarkan klub-klub yang dia bela. Di seri B pun ya bukan seri ece-ece lah. Seri B kan tetap bagus. Dia selalu berlatih juga walaupun dulu di seri A dia bukan kiper utama, tapi kan porsi latihannya sama sama kiper-kiper utamanya kan. Jadi apa yang dia dapatkan sepanjang dia berkarir itu nunjukin bahwa dia memang layak menjadi kiper utama kita juga gitu. Jadi ya mau nanti Patrick naro Emil, mau nanti Patrick naro Martin PAS, gua rasa lagi ya. sama. Dan dia udah ngebuktiin save-nya juga nggak kalah tuh. Iya, kemarin Luar save itu ngeri banget tuh yang pojok tuh. Udah nonjok, jatuh posisi kanan, dia mental ke kiri bisa nepis. Ya kalau bukan kualitas dia sih susah untuk melakukan itu. Gimana? Kasih rating berapa? Kalau gue sih kasih 7,5 ya. Wah, padahal Kenapa? dari Juve ke Inter soalnya dia ada sentimen itu soalnya. Karena kalau lu mau jujur lihat part by partnya dari penampilan Emil Eduro, terutama di babak pertama, gue agak ngeri Ji. Ya, Ada beberapa momen dia agak kayaknya antisipasinya pergerakannya kurang smooth pegang bolanya ya. Sempat lepas juga kan dan tangkap lagi. Duh, gue ngeri juga gue bilang nih. Apakah ini juga karena ya namanya Debut, laga debut. pertama gitu kan ya. Kaget dia GBK ternyata gini ya atmosfernya 69.000 Agak ngeri Ji emang tuh beberapa momen di babak pertama itu gue belum merasa nyaman ya. Begitu babak 2 baru ya. Mungkin dia udah bisa ngatasin nyaman, situasi, atmosfer yang ada, terus tekanan yang ada, terus dibikin save yang sangat krusial. Karena kalau itu nggak save itu gol satu sama situasi akan berbeda. Betul. Jadi poin besarnya di babak kedua. Tapi gue setuju bahwa ini kiper sebenarnya tinggal sering-sering aja dipercaya ya supaya dia juga dapetin feel-nya sama teman-temannya. Yang jelas kita juga beruntung karena di depannya dia nih memang formasi Trisula back udah kita paling nih emang aman udah ya. sangat membuat dia Chemistry nyaman paling gitu. bagus ya Dia udah. ada momen kan dia habis ngeblok itu kan langsung di cover kan sama Justin back-backnya. Hafner sama si J.I. Jazz kan. Itu kan bagian dari apa ya chemistry yang bagus lah, bonding yang bagus. Jadi gue pikir nanti ini yang menarik nanti lawan Jepang mungkin Ji ya. Apakah dibalikin lagi ke Martin pas PAS aja ataukah tetap diberi kepercayaan sama Emil karena kita tetap perlu persaingan internal dalam konteks positif ya supaya tidak ada yang merasa gue pasti akan terus jadi main inti gitu kan. Jadi adanya Emil nih memberikan tekanan juga sama Martin PAS gitu. Terus pengalaman pas lawan China kan ada miskom juga kan di lini belakang yang gol pertama China waktu kita main di Qingdao kan juga saling lo yang ambil pak gue, lo ambil direbut sama pemain Cina kan. Kemarin juga hampir kan dia sama Itses kan juga gitu tuh. Tapi kita belajar, gue buang dulu dah daripada nunggu Emil apa yang ngambil apa dia. Udah bola gue buang, ngamanin dulu ya. Itu kan butuh pengalaman buruk juga akhirnya membuat kita lebih matang, lebih dewasa. Sama ini yuk, sorry gue potong. Kita ini punya 2 kiper memang kalau untuk stopping shooting gitu ya oke bagus ya. Tapi build up-nya kurang. Memang Lu lihat nggak waktu babak pertama yang Emil sapu bola salah terus hampir langsung ditendang lagi kan? Wah ini mirip-mirip karena Martin PAS. Martin PAS kan awalnya lawan Arab kan kayak gitu ya. Dia salah ambil hitung karena dia kontrol yang lama. Terus ya build up itu juga Memang karena dua-duanya basicnya emang bukan build up goalkeeper kan. Di mereka main dulu zaman di Serie A pun juga si Audero bukan build up goalkeeper kan. Walaupun lebih sering Martin PAS ya untuk kontrol di belakang gitu. Kalau kemarin Emil kan lebih banyak buang tuh. hampir kan dia begitu mau nendang dipak gitu. Model Buffon gitu kan ketika dapat bola ya gue buang lah, gue sapu, bukan yang tipe Neuer atau Ter Stegen. Kalau Martin PAS berapa kali sering mainin bola di belakang kan. Itu ngeri itu. Halo Jobretin. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Acara ini dipersembahkan oleh